Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-142. Mazmur pasal yang ke-142. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang yang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang keempat. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Renungan hari ini berjulur Rute yang Tidak Dikenal, ditulis oleh Leslie Koch. Mungkin seharusnya saya tidak mengikuti ajakan Brian untuk lomba lari. Saya berada di negeri asing dan tidak punya bayangan di mana atau berapa jauh kami akan lari dan seperti apa medannya. Lagi pula Brian seorang pelari cepat. Apakah pergelangan kaki saya bakal terkilir saat mencoba mengimbanginya agar tidak tertinggal? Namun apa yang dapat saya lakukan selain percaya kepada Brian? Karena ia sudah mengenal jalannya. Maka ketika kami mulai berlomba, kekhawatiran saya semakin menjadi-jadi. Ternyata jalurnya sulit, berkelok menembus hutan lebat di atas permukaan tanah yang tidak rata. Syukurlah Brian berulang kali menoleh untuk mengecek keadaan saya dan mengingatkan saya akan adanya jalur sulit di depan. Mungkin seperti itulah yang dirasakan sejumlah tokoh Alkitab ketika memasuki wilayah asing. Abraham di Kanaan, orang Israel di padang gurun, dan murid-murid Yesus dalam misi mereka untuk menyebarkan kabar baik. Mereka sama sekali tidak tahu akan seperti apa perjalanannya. Selain menyadari bahwa itu akan sulit, namun mereka dipimpin oleh satu pribadi yang tahu jalan di depan. Mereka harus percaya bahwa Allah akan memberi mereka kekuatan untuk bertahan dan bahwa Dia menjaga mereka. Mereka akan mengikuti Dia karena Dia tahu persis apa yang menanti di depan sana. Jaminan ini menghibur Daud ketika ia berada di dalam pelarian. Meski keadaan serba tidak pasti, ia berkata kepada Allah, "Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku." Akan ada saatnya dalam hidup ketika kita takut membayangkan apa yang menanti di depan kita. Namun kita tahu hal ini. Allah kita yang melangkah bersama kita mengetahui jalannya. Sahabat ODB, apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Anda? Lalu bagaimana cara Anda mengingatkan diri bahwa Allah melangkah bersama Anda dan Dia mengetahui jalan di depan kita? Mari kita berdoa. Ya Bapa, meski aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Engkau tahu. Aku tahu Engkau akan menjaga hidupku dan menuntun langkahku. Amin.
一起。